mengalami kematian. Wa kafal maut wa'idha. Kalau begitu cukuplah kematian ini jadi pelajaran bagi kita, bagi pelajaran orang-orang yang berakal, bagi pelajaran orang-orang yang beriman, bahwa dunia bukan tempat tinggal kita, dunia bukan tujuan hidup. Tempat kita nanti di akhirat, antara kenikmatan surga atau azab neraka. Jalan itu masih panjang dan tidak ada persiapan yang harus kita bawa, kecuali persiapan itu cuma satu. Persiapan itu bernama takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian semuanya. Berbekalah kalian semuanya, karena sesungguhnya semua manusia lafi khusri wal 'asr. Innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semua manusia Allah berjanji, semua manusia, laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, kaya, miskin, semuanya merugi. Illa alladziina aamanu, kecuali mereka orang-orang beriman, wa 'amilus shalihaat, dan mereka orang-orang yang beramal saleh, wa tawashaw bil haqq, mereka orang-orang yang memberi nasihat dalam kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan mereka orang-orang yang memberi nasihat dalam kesabaran. Berbekalah kalian, dan sungguh sebaik-baik kita itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqaya wiqayah, yang berarti takut dan memelihara diri. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena kita hari ini hidup di akhir zaman, di mana fitnah datang silih berganti, dan Nabi mengatakan penyakit umat akhir zaman ini wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan kepada dunia dan takut dengan datangnya kematian. Mencintai dunia secara berlebihan, maka sungguh mereka berada dalam kefasikan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrih wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa mereka orang-orang fasik? Ahab. Yang disebut takdir di dalam kitab Cantum Bahasa. Sesuatu yang lebih dia cintai. Kalau mencintai oke, mencintai jabatan oke, mencintai harta oke, rumah, sawah ladang, istri, anak oke. Tapi kalau lebih, ini penyakit. Bahkan kecintaannya kepada dunia melebihi kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fi sabilillah, dan sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Kalau itu yang terjadi, maka Allah mengatakan mereka orang-orang fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Bapak Ibu, orang-orang tua kami sidang takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menasihati diri kita pribadi dan semua kita yang berhati. Saling menasihati, saling menasihati, saling menasihati. Karena nanti di akhirat, ini kita orang-orang yang saling kenal, saling dekat, saling bersahabat. Allah tahu apa kepentingan kita dekat, apa kepentingan kita bersahabat, apakah karena Allah membantu agama Allah atau karena dunia dan isinya. Allah tahu. Al-akhillah, dan ketika itu orang-orang dekat kata Allah. Al-akhillah yauma idzin ba'dhum ba'dha aduwwun illal muttaqun. Orang-orang dekat yang hari ini kita lihat di dunia ini, para sahabat-sahabat dekat, orang yang kemana sama, nanti di akhirat mereka akan saling menyalahkan. Ini kan gara-gara kau dulu, oh yang ngajak aku judi, oh yang ngajak aku ke rumah ganda itu, oh yang ngajak aku laga ayam, oh yang ngajak aku nyabu, oh yang ngajak aku gak sholat. Ini kan gara-gara kau nih, gara-gara mancing kau
dunia karena Allah. Orang-orang yang bertemu dan bersahabat karena Allah, dan motivasinya adalah takwa. Inilah persiapan yang harus kita lakukan. Takwa, menjaga diri, menjaga mata untuk tidak melihat hal yang diharamkan Allah, menjaga telinga untuk tidak mendengar hal yang diharamkan Allah, menjaga mulut untuk tidak berkata-kata kecuali kebaikan, tidak menghina, tidak memfitnah, tidak mengadu domba, tidak membongkar aib saudaranya sesama muslim, menjaga hati agar tidak sombong, dengki, hasad, riya dan angkuh. Jaga. Umar bin Khattab pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu kalau kau berjalan di sebuah taman dan kau lihat di sana ada banyak duri, apa yang kau lakukan? Aku akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Begitulah orang-orang bertakwa. Hati-hati dalam hidup. Walaupun yang nama manusia kita tidak pernah tidak berbuat salah, khilaf dan dosa. Tapi Allah Ghafar, Allah Rahman, Allah Rahim. Sebelum kematian datang, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Ibnu Adam, in fatahamalu ila min talatin, salamatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah. Jika nanti Adam ini sudah mati, kita nanti sudah mati, putus di semua amalnya. Enggak ada lagi kehebatan, kebanggaan, semua sama di hadapan Allah. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa rajanya? Hanya Allah, la ilaha illallah. Dan saat itu tiba, hanya 3 yang bermanfaat bagi kita. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Bangun masjid, masya Allah. Mandana masjid di dunia, banallahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid di dunia, kelak nanti Allah membangun rumah untuknya di surga. Rumah untuknya di surga. Punya rezeki, bangun masjid. Berikan Quran, kasih kepasan takfir, datangkan air ke masyarakat, buat jalan yang bagus ke masyarakat. Ini jadi amal jariah, niatkan karena Allah. Ini yang berguna. Selebihnya jadi fitnah. Inna auladakum wa amwalakum fitnah. Anak kalian, harta kalian fitnah nanti dia. Jadi berat pertanggungjawabannya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, mandala alam khair fa'uditu ajri fa'ilihi, yang menuju di satu kebaikan, yang mendapat kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan, belajar mengajarkan, belajar Quran mengajarkan Quran, belajar ilmu mengajarkan ilmu, ya hidup dalam siklus belajar dan mengajar. Dan yang terakhir doa dari anak yang soleh, anak yang ketika malam hari bangun dan bermunajat sembari meneteskan air mata, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah yang Maha Rahman memberikan kepada kita hidayah untuk kemudian kita diberi kemampuan untuk bisa bersyukur menjalani kehidupan seperti yang Dia perintahkan atas kita. Dan semoga keluarga besar di rumah ini diberikan Allah kesabaran, karena sungguh tidak ada ujian kecuali di balik ujian itu diangkatnya derajat, dihapuskannya dosa, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.